Iya guys, balik meneh karo aku Jakarta Sidik. Udah di ladang jagung lagi guys. Mungkin teman-teman petani di Indonesia banyak yang nunggu ya proses panen jagungnya, tapi sayang banget guys. Ini di ladang yang biasanya aku bikin video tentang jagung, jagungnya udah selesai dipanen. Terus ini malah udah diratain kayak gini. Tapi kalau untuk teman-teman yang penasaran pengen nonton proses panen jagung manis di pertanian Jepang, teman-teman bisa cek di link di deskripsi ya teman-teman ya. Itu ada video panen jagung waktu aku tahun lalu di tempat yang lama kayak gitu. Kalau sekarang di tempat aku yang baru ini nih udah selesai garapannya ya, panennya umur sekitar 90 harian. Iya memang lama karena jenis varietasnya juga kalau dengan di Indonesia beda. Terus cuacanya juga kan Indonesia dengan Jepang beda. Jadinya ya agak beda juga. Nah, kalau misalnya setelah panen kalau di sini di tempat bos aku ya umumnya rata-rata petani sini juga kayak gitu sih. Habis panen tuh langsung digarap di rotari kayak gini, guys. Jadi mana ya tak tunjukin ya. Eh batang-batang jagungnya itu tuh langsung di guasa langsung diguasak, langsung di rotari di tempat nih kayak ini kan batang-batang jagung ini karena di sini nggak punya sapi ya guys ya, petaninya banyak yang nggak punya sapi, jadinya tebonnya langsung diguasak nih ladang pakai rotari. Kalau kayak di kita kan banyak yang punya sapi, kadang-kadang bisa untuk pakan sapi ya dicacah pakai chopper ya, habis panen terus dicacah pakai chopper, terus dibikin apa tuh fermentasi. Kalau yang untuk pakan sapi tuh lupa saya. Nah ini jadi satu hamparan kayak gini misalnya habis panen toh ya, itu langsung masuk traktor rotari, langsung diratain kayak gini biar cepet apa namanya hancur. Setelah hancur kan kalau misalnya udah tergaul dengan tanah cepet lapuk ya. Kalau misalnya ditunda-tunda lagi itu batangnya nanti semakin keras. Kalau udah semakin keras itu tuh pelapukannya jauh lebih lama. Terus langsung digasak kayak gini nih biar enggak jadi sarang hama. Biasanya kan kalau jagung itu kan banyak hamanya kayak ular ya, ular gerayak, penggerek dan lain-lain kayak gitu kan. Nah, terus juga biasanya ada tikus. Nah, ya, nanti untuk video apa namanya tentang pengendalian kayak hama, tikus, tanuki dan lainnya nanti aku bikin kan. Udah ada sih bahannya cuma belum sempet bikin nih. Maklum sekarang lagi sibuk panen, panen kubis, panen lombok gede, lombok gede, cabai besar, kayak gitu. Kayak jagung juga lagi musim apa namanya panen juga udah kelar, tinggal sedikit. Nah, kalau teman-teman sering ngamati channel aku di kebun sini ini kan kemarin hamparan rata-rata jagung semua, dari sini sana semuanya jagung. Ini udah selesai sih, masanya jagung udah selesai. Bulan 7 jagung itu udah selesai anunya, budidaya jagungnya kayak gitu. Jadi ini dibersihkan juga untuk ngejar, aduh, untuk ngejar periode tanam musim panas ya. Sayur daun-daunan ini paling ya kalau nggak ditanami sawi, kubis atau selada kayak gitu. Nggak tahu ini mau dipasang mulsa apa enggak, tapi kalau misalnya kayak kubis terus sawi putih musim panas nggak pakai mulsa plastik. Yang pakai mulsa plastik tuh cuma selada kayak gitu untuk panen musim musim gugur. Untuk panen musim gugur kubisnya. Jadi kayak gini nih paling kalau misalnya kubis, nanam kubis cuma masuk pupuk apa namanya kapur, dolomit kan dolomit, bisa dolomit, bisa keptan, kapur, habis kapur masuk SP ya. Kalau di Indonesia ya SP 36 atau rock fosfat ya bisa lah, pokoknya mengandung fosfat ya. Habis kayak gitu udah tinggal dirotari, terus ditarik pakai apa namanya traktor lagi, bikin guludannya itu langsung jadi kan, udah langsung tanam. Udah ada jarak tanamnya di situ apa namanya penanda, udah ada tanda-tanda untuk lubang tanamnya kayak gitu, tinggal tanam. Nah nanti kalau kalau kubis nih ya, kalau misalnya udah gede daunnya udah agak besar-besar baru disusul pakai NPK di paritnya, itu parit guludannya kan, guludannya kecil-kecil sekitar lebar atasnya itu tuh 25 sampai 30 sentian doang kayak gitu.
baru dipupuk di paritnya pakai NPK, baru dikutuk. Kutuk itu tuh pakai ini loh, kalau di Indonesia itu tuh cakar baja, yang belakangnya dikasih ridger, tapi roda depannya itu tuh sangat kecil sekali, jadi nggak merusak gitu kan. Langsung di ridger, jadinya pupuknya langsung tercampur kayak gitu, langsung cepet diserap. Nah pada saat daun kubisnya itu udah tempuk satu sama lain, itu biasanya penyerapan unsur haranya sangat cepat, kubisnya cepat besar banget kayak gitu. Ya kayak gitu sih guys, kebun jagungnya. Ya ini edisi Rojos. Kalau misalnya teman-teman mau nengok yang proses panennya, lihat aja ya di link yang aku simpen di deskripsi di bawah kayak gitu, di bawah sini. Nah kalau di Indonesia mungkin jarang ya langsung di kayak gini kan, jarang banget, karena ya memang bisa dimaklumi lah keadaannya di Indonesia, banyak keterbatasannya. Terus ya masih banyak keterbatasannya. Untung-untung bisa panen bagus ya. Palingan tuh ya kalau kayak kami di kampung tuh biasanya kalau jagung tuh ya udah panen, agak dibiarkan dulu, batangnya udah agak kering, baru dipaprasi. Apa paprasi? Dipencelasi. Ini loh, dipotong bagian deket akarnya itu. Nah itu dibacok, dipaprasi lah pokoknya, dipaprasi sampai deket akar, terus dibiarkan di ladang gitu kan, di baris-baris biar kering ya kan. Udah kering baru nanti dibakar. Nah kalau udah dibakar kan lumayan tuh jadi pupuk biasanya kalau di kampung kayak gitu. Kalau jagung pipil malah kadang-kadang jarang sih kalau di kampung gue jagung pipil, kebanyakan jagung manis. Di kabupaten sebelah yang banyak jagung pipilnya. Jagung pipil pun ya sama, udah diambil buahnya, tebangi pohonnya, biarkan kering, nanti dibakar biar jadi pupuk lagi. Kadang-kadang kalau di tempat kita mah, kalau yang jagung pipil itu tuh udah nggak diolah lagi kayak gini tanahnya, langsung ditugal ya. Jadi TOT, tanpa olah tanah, langsung ditugal, tanami lagi biji jagung. Setelah itu baru nanti sambil jalan, sambil tumbuh, sambil pupuk itu susulan, sambil didangir ya, apa ya, didangir, ditimbun itu loh gitu. Tapi kalau di pertanian Jepang ya kayak gini lah kira-kira, bagus memang. Pengolahan tanahnya yang aku salut banget dengan pertanian Jepang itu tuh pengolahan tanahnya. Selama aku dari semenjak datang dari Indonesia ke sini, yang paling salut banget ya sama pengolahan tanahnya ini. Bener-bener dimaksimalin segembur mungkin. Tapi memang banyak manfaatnya. Kalau misalnya gembur ya resapan unsur haranya bagus gitu. Perakarannya bagus. Ya gitu teman-teman. Oke deh gitu ya teman-teman. Nggak sempet sih soalnya bikin video tentang panen ini, soalnya kerjaannya lagi sibuk banget. Ya maklum lah, udah akhir tahun juga, sebentar lagi pulang kan. Ini tadi habis panen cabai sampai hitam tangannya. Oke deh gitu aja dulu untuk video kali ini. Ini vlog, edisi vlog. Tak cukupin sampai di sini. Di sana masih ada yang kerja guys. Tuh di ujung sana tuh. Itu panen negi. Negi itu daun bawang. Kalau ini ladang jagung nih mayoritas. Di sana ada itu kuburan. Nah itu kuburan, di sebelahnya itu tuh ada kebun kubis punya kami. Oke guys, kebetulan ini udah sore, udah jam 5 lewat. Tadi aku pulang kerjanya jam 5 lewat dikit. Jam 5 lewat dikit. Sekarang maghribnya itu jam 7 lewat berapa ya? Sekitar 7 lewat 10 apa lewat 8 baru maghrib. Baru sholat maghrib. Isyaknya jam 8 lewat, hampir jam 9. Kayak gitu. Soalnya mataharinya kalau sekarang ini karena kondisinya mendung, kalau misalnya nggak mendung cerah. Jepang kayak gitu kalau udah musim menjelang musim panas. Jadi siangnya itu tuh panjang banget. Kalau puasa di musim panas, waduh, jamnya panjang banget. Kayak gitu dulu ya teman-teman ya. Kebetulan ini nggak jauh sih kebunnya dari rumah, jadinya tak sempetin. Timbang-timbang nggak update gitu kan, barangkali ada yang nunggu-nunggu tentang jagung. Ya wes gitu aja guys, tak pulang dulu, mau istirahat, mandi, makan, tidur, besok kerja lagi. Besok walaupun hujan kita tetap panen cabai.
Ada mobil yang ngikutin. Tak tutup ya guys ya. Terakhir dari aku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.